Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah siap belajarnya? Nah, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Nanti absennya bisa di grup WA. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai positif dari gerakan pembaharuan Islam. Nah, sebelum kita mencari atau menemukan nilai positif dari gerakan pembaruan dunia Islam, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah pemikiran tokoh pembaruan dunia Islam. Nah, yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di dunia Islam pada abad ke-19 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya Al-Quran dan hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran Islam. Pendapat ulama tidak merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad terbuka dan tidak tertutup. Kemudian, yang kedua ada dari Syah Waliullah. Di antara penyebab yang membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat Islam menurut pemikiran Syah Waliullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Kemudian, sistem demokrasi yang ada di dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Yang keempat, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk dalam keyakinan umat Islam. Nah, itulah yang menyebabkan kemunduran dan kelemahan Islam. Kemudian, yang ketiga ada dari pendapat Muhammad Ali Pasha. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain yang pertama, kekuasaan kerajaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Kemudian, untuk mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Yang selanjutnya ada dari Al-Tahtawi. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat tetapi juga soal hidup di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan kehidupan dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Yang selanjutnya ialah Jamaluddin Al-Afghani. Beberapa pemikiran beliau mengenai pembaruan Islam adalah yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua, mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Corak pemerintah autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Kemudian, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Yang selanjutnya ialah Muhammad Abduh. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan pintu ijtihad. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal.
Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal, sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya ialah Rashid Ridho. Beberapa pemikiran beliau tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Kemudian, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Yang keempat, umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah SWT. Yang selanjutnya, perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Yang selanjutnya, khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Yang terakhir, khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Yang selanjutnya ialah Sayyid Ahmad Khan. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Kedua, ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Gabungan kemampuan akal, kebebasan manusia berkehendak dan berbuat, serta hukum alam lah yang menjadi sumber kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketiga, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Keempat, ia menentang taklid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang terakhir, ia berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Selanjutnya ialah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II banyak melakukan gerakan pembaruan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktabi ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan maktabi ulumi adabiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Yang terakhir, mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik. Selanjutnya, Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah: yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme dalam syiarnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Yang keempat, hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang terakhir, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya yaitu nilai positif dari gerakan pembaruan dunia Islam. Adapun beberapa perilaku yang dapat kita jadikan sebagai cerminan terhadap penghayatan akan sejarah perkembangan pembaruan dunia Islam, antara lain yang pertama, menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua, menjadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia menjadi damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali.
Jadi sebagai pelajaran untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian membangun masa depan berdasarkan pijakan-pijakan yang telah ada di masa lalu, sehingga dapat membangun negara senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negara yang baik dan mendapat ampunan dari Allah SWT. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaruan cukup canggih dan menakjubkan, sehingga melalui proses belajar akan dapat diperoleh kemajuan yang lebih baik bagi generasi-generasi muslim di masa depan. Selanjutnya, mencari upaya antisipasi agar kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang. Kemudian, dalam sejarah ditemukan pula masalah sosial dan politik yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Semua itu agar menjadi perhatian dan menjadi pelajaran ketika menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa nilai positif yang dapat diambil dari sejarah pemikiran tokoh pembaruan dunia Islam. Nah, itulah tadi mengenai sejarah pemikiran tokoh pembaruan dunia Islam. Yang selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah kita mengetahui sejarahnya, kita dapat mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, kalian silahkan kerjakan LKS halaman 55-60, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.